kebaikan. Insya Allah saya udah nggak apa-apa, Pak. Permisi Pak Raffi. Iya, Pak. Semua sudah saya urus jaminannya. Jadi Mira sekarang sudah boleh pulang. Oh ya, bagus. Terima kasih, Pak. Pak, tolong Bapak siapkan tuntutan balik ke Yuda. Dia sudah memfitnah Mira. Saya nggak mau dia bertindak seenaknya, Pak. Baik Pak, saya segera siapkan sekarang. Pak Raffi. Siapa yang kamu bicarakan barusan? Mir. Pak, tolong beri dia waktu untuk istirahat. Sepertinya dia kelelahan. Saya akan carikan pengacara buat dia. Ya, Pak. Silakan, Pak. Entah kenapa, tapi aku nggak akan bisa memaafkan perempuan itu kalau sampai terjadi sesuatu sama Gilang. Tapi Mas, aku masih ragu soal Mbak Mira. Masa sih dia tega melakukan ini? Setahu aku dia sayang banget sama Gilang. Lagi pula, motivasinya apa, Mas? Orang itu psycho, sayang. Dia punya gangguan kejiwaan. Dari luar kita lihat dia baik-baik aja. Tapi kita nggak akan pernah tahu dengan orang seperti itu apa sih yang ada di dalam benaknya, apa yang ada di dalam hatinya, kita nggak akan pernah tahu, sayang. Karena sejak awal, aku sudah menaruh curiga sama dia. Maka aku larang kamu untuk berteman sama dia. Tapi ya, kamu terus-terusan aja maksa. Supaya aku bisa menerima Mira. Ya aku pasrah. Tapi apa yang aku curigain sama ini? Semua terjadi kan. Lihat Gilang. Perempuan itu psycho, sayang. Dia nggak suka lihat keluarga kita bahagia. Gila. Mas Yuda. Kalau sampai sesuatu benar-benar terjadi sama Gilang, aku udah gak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku yang bersalah. Aku gak bisa menjaga kalian. Seharusnya aku paksa. Dari awal aku paksa. Supaya kamu tidak berteman sama Mira. Supaya kejadian ini tidak sampai terjadi. Maafin aku ya, Mas. Seharusnya aku dengerin Mas Yuda. Maafin aku juga, sayang. Sekarang aku berhasil bikin kamu membenci Mira, Rianti. Nggak lama lagi, Mira bisa aku singkirin. Ini Pak, kuburannya yang Bapak cari. Saya permisi, Pak. Ini, Ilham. Ini kuburan ibu kalian. Ibu! Ibu! Ibu kenapa ninggalin Dinda, Bu? Ibu nggak boleh ninggalin Indah. Kenapa secepat ini, Bu? Ibu tinggal kita. Bu, Indah baru aja beliin kerudung buat Ibu. Tapi kenapa Ibu malah ninggalin Indah, Bu? Ibu! Indah, Ibu! udah ya. Kita ikhlasin aja, Ibu. Mungkin kita ikhlasin aja karena Ibu sudah meninggal. Enggak. Ibu nggak boleh ninggalin Indah, Bu. Ibu nggak boleh ninggalin
boleh. Ibu nggak boleh ninggalin Indah. Indah, udah. Kamu jangan nangis. Kasihin juga ibu. Ya, mendingan kita doain aja ibu. Bu, ibu yang tenang di sana ya, Bu. Ibu itu bagi kita ibu yang paling terbaik buat kita. Makasih ya, Bu. Ilham juga janji bakal jagain Indah. Udah, kamu nangis ya. Sekarang kita doain ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa ibu kami ya Allah. Yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masukkanlah ibu kami ke sisimu yang paling terbaik ya Allah. Itu surga. Terangilah kuburannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sabar. Ya, Pak. Ibu, ini kerudung kenang-kenangan dari Indah sama Kak Ilham ya, Bu. Semoga ibu suka dengan kerudung ini. Gimana? Kamu udah merasa baik kan? Insya Allah saya udah nggak apa-apa, Pak. Permisi Pak Raffi. Iya, Pak. Semua sudah saya urus jaminannya. Jadi Mira sekarang sudah boleh pulang. Oh ya, bagus. Terima kasih, Pak. Pak, tolong Bapak siapkan tuntutan balik ke Yuda. Dia sudah memfitnah Mira. Saya nggak mau dia bertindak seenaknya, Pak. Baik Pak, saya segera siapkan sekarang. Jangan, Pak. Jangan, nggak usah. Nggak usah dituntut balik. Saya saat ini cuma pengen tenang. Saya nggak mau memperpanjang masalah ini. Cukup sampai di sini aja. Saya nggak mau kalau nanti Mas Dhani menjadikan anak-anak sebagai ancaman. Cukup saya saja yang jadi korban. Mira, tapi Yuda itu udah keterlaluan banget. Dia fitnah kamu, Mir. Dan sekarang, dia mau kamu masuk penjara. Kenapa sih Yuda benci banget sama kamu? Saya nggak tahu, Pak. Tapi yang saya ingin saat ini, saya cuma pengen tenang. Saya nggak mau masalah ini malah jadi panjang. Bapak mengerti kan? Ya sudah, Pak. Nanti saya hubungin Bapak. Baik, kalau gitu saya permisi dulu Pak Raffi. Yuda tetap harus diberi pelajaran. Aku nggak mau dia semena-mena sama kamu, Mira. Sekarang semua orang berpikir kalau saya yang mencelakakan Gilang. Padahal nggak pernah ada sedikit pun niat saya untuk melakukan itu, Pak. Saya akan buat semua orang percaya sama kamu, Mira. Kalau kamu nggak bersalah. Dan sebaiknya, mulai sekarang kamu kembali kerja ke pabrik ya. Dengan begitu, saya bisa dengan mudah menjaga kamu. Sekarang ini, cuma Pak Raffi yang percaya sama saya.
Saya harus menemui Mbak Rianti, Pak. Saya harus jelasin sama Mbak Rianti, biar Mbak Rianti nggak salah paham sama saya. Tapi apa sekarang bukan waktu yang tepat, Mir? Justru semakin cepat semakin baik, Pak. Karena kalau saya menghindar, Mbak Rianti akan semakin curiga. Oke, saya hubungin dia ya. Halo Ti, kamu di mana? Oke, aku kesana sekarang ya. Ganti di rumahnya, dia sendirian. Ini waktu yang tepat buat kamu ngobrol sama dia. Gimana dengan kasusnya Mira? Maju kan? Dia udah bisa ditahan kan? Apa? Lepas gimana sih? Jaminan apa? Siapa? Kalau saya maunya dia lanjut langsung ke penjara. Iyalah. Jago Mira. Dia bisa pengaruhi Raffi untuk memberikan dia jaminan supaya dia bebas dari tahanan. Oke. Maafin Bapak ya. Bapak nggak bermaksud untuk menyakiti kalian. Bapak cuma ingin kalian itu bahagia. Tapi Bapak janji, setelah semua ini berakhir, kalian akan hidup bahagia. Bapak akan penuhi seluruh kebutuhan kalian. Aku yakin ada yang disembunyikan sama Yuda. Mas. Aku harus waspada dengan Firman. Dia bisa menghancurkan semua rencanaku.